Baik, selamat sore Pak Tri selaku dosen pengampu dan selamat sore kepada teman-teman yang berbahagia. Hari ini saya dan anggota Kelompok 4 akan Mas, bentar memaparkan Mas. hasil. Saya ini Baik, dulu. Saya apa cek dulu ini yang hadir siapa aja. oke Pak, Andi ada? siap-siap. Andi, Hadir Pak saya Pak. hah? Hadir. Hadir. Sebentar, sebentar. Saya isi ini dulu. Soalnya satu Andi ada. Harleno. Hadir Pak. Untuk orangnya nggak kelihatan ya? Saya Pak. Sebentar. Harleno. Harleno ada. Oke, satu. Harleno. Rama. Rama Hadir mana? Bapak. Hadir. Oh. Satria. Hadir Pak, saya hadir. Siva. Siva ada. Sipa mana? Sipa nggak hadir ya? Sebentar Pak, sebentar Pak. Syifa, Syifa. Sipa tadi mesti daftar hadir nggak? Muhammad Sari Sari. Pak. Ini hadir tadi jam 16.10 dia ngisi daftar hadir orangnya mana? Sipa nggak ada ya? Tidak hilang ya? Oke lanjut. Sipa nggak ada nih berarti. Oke, baik Pak. Saya izin mulai presentasi ya Pak. Ya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan selamat sore kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator izin memulai presentasi saya. File. Selamat sore selaku dosen Patri, selaku dosen pengampu, dan selamat sore kepada teman-teman yang berbahagia. Hari ini saya dan anggota kelompok 4 akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dengan judul analisis kemacetan pada area stasiun Kota Bekasi dengan metode deskriptif. Sebelum mulai, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Harlino Yoga Purwanto. Mungkin yang lain dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Satria dan Zain. Perkenalkan Pak, nama saya Andi Fauzan Mukuli. Perkenalkan Bapak, saya Rama Putra Prayoga. Perkenalkan, nama saya Syifa Fadila Zahra. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan. Baik, boleh dilanjut slide-nya. Oke, pindah dulu ada. Oke, mulai dari pendahuluan. Berbagai kota besar di Indonesia termasuk Kota Bekasi sering mengalami kemacetan lalu lintas. Stasiun Kota Bekasi memainkan peran penting dalam sistem transportasi publik karena merupakan pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun, lebih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi dan kurangnya minimal manajemen lalu lintas telah menyebabkan kemacetan yang sangat parah di sekitar stasiun, terutama saat jam kerja. Hal ini menurunkan efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan dan mengganggu mobilitas masyarakat. Baik, lanjut di latar belakang. Boleh di next. Oke, Stasiun Kota Bekasi adalah salah satu stasiun tersibuk di Jabodetabek. Karena stasiun Kota Bekasi ini menjadi titik transit utama bagi penumpang menuju Jakarta dan Cikarang. Aktivitas transportasi umum meningkat signifikan, terutama pada jam-jam sibuk, akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Hal ini menyebabkan kemacetan yang menghambat lalu lintas dan
bisa berdampak negatif pada ekonomi serta kenyamanan pengguna transportasi. Faktor-faktor penyebab kemacetannya itu ada meliputi eh, tingginya volume kendaraan pribadi, keterbatasan akses dan fasilitas parkir, penggunaan transportasi umum, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin. Lalu lalu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor tersebut dengan harapan dapat merumuskan solusi efektif untuk mengurangi kemacetan di sekitar area stasiun Kota Bekasi. Boleh dilanjut silakan. Lanjut. Sekarang bagian tujuan. Tujuan dari next. Tujuan dari penelitian dengan judul analisis faktor kemacetan pada area stasiun Kota Bekasi dengan metode deskriptif dengan mencakup beberapa hal. Yang pertama ada mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemacetan di sekitar stasiun Kota Bekasi, seperti infrastruktur, volume kendaraan, perilaku pengendara, atau pengaturan lalu lintas. Yang kedua ada menganalisis dampak kemacetan terhadap mobilitas masyarakat, waktu tempuh, dan produktivitas, khususnya di sekitar stasiun yang merupakan salah satu tempat pusat transportasi penting. Yang ketiga, ada mengevaluasi efektivitas kebijakan atau regulasi lalu lintas yang diterapkan di area tersebut untuk mengurangi kemacetan. Oke, boleh dilanjut aja slide-nya. Ya. Oke, baik. Saya akan membahas hasil dan pembahasan dari artikel yang telah saya dan teman-teman rancang. Boleh dilanjut? Baik. Setelah menganalisa data dan mengamati cuplikan melalui sumber video, dapat disimpulkan bahwasannya hal-hal berikut ini merupakan sumber faktor utama penyebab kemacetan pada area stasiun Kota Bekasi. Nah, yang pertama itu ada volume kendaraan yang tinggi. Volume lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang lewat pada suatu titik di ruas jalan atau pada suatu lajur selama interval waktu tertentu. Satuan dari volume secara sederhana adalah kendaraan, walaupun dapat dinyatakan dengan cara lain, yaitu satuan mobil penumpang atau SMP. Tiap satu satuan waktu, jadi dapat dikatakan bahwasannya volume kendaraan sangat berpengaruh terhadap arus perjalanan. Lalu selanjutnya ada banyaknya pedagang kaki lima. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, pejalan kaki di area stasiun Kota Bekasi, sangat berpengaruh pada kemacetan di ruas jalan sekitar stasiun Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima mengambil akses jalan untuk pedagang kaki yang ingin melintas, sehingga pejalan kaki harus melewati akses jalan utama. Hal ini menyebabkan terhalangnya kendaraan bermotor yang sedang melintas. Akhirnya hal tersebut menimbulkan kemacetan. Lalu selanjutnya ada pejalan kaki itu sendiri. Pejalan kaki mempengaruhi tingkat kemacetan, terutama di area stasiun Kota Bekasi melalui beberapa faktor. Penyeberangan jalan yang dilakukan di tempat tidak resmi atau tanpa fasilitas khusus dapat memperlambat arus lalu lintas. Lampu lalu lintas atau zebra cross yang sering digunakan oleh pejalan kaki juga berpotensi mengurangi kelancaran lalu lintas di tempat yang trotoarnya tidak memadai. Pejalan kaki terpaksa berjalan di tepi jalan dan mengurangi ruang untuk kendaraan serta memperlambat lalu lintas. Aktivitas tersebut dapat memperlambat arus kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Lalu selanjutnya ada parkir liar. Kemacetan lalu lintas merupakan suatu hal yang menjadi fokus pemerintah dalam mengelola jalan. Karena kemacetan lalu lintas sering terjadi yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan, sehingga mempersempit lajur jalan. Parkir didefinisikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Menurut pemerintah RI tahun 2009, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak dengan semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang-orang atau barang.
Lalu ada angkutan umum. Angkutan umum memiliki peranan penting dalam perjalanan kehidupan manusia yang terkait dengan unsur transportasi dan juga pengendaliannya. Untuk angkutan umum sendiri, sebetulnya memiliki persentase yang lebih rendah dibanding dengan pengguna sepeda motor. Akan tetapi, memiliki pengaruh terhadap kinerja ruas jalan. Perilaku angkutan umum ini di Indonesia itu sangat berbeda dengan di negara maju. Untuk di Indonesia sendiri memiliki ciri khas seperti kecepatan angkutan umum yang tidak stabil, kebanyakan berhenti tidak pada tempatnya, dengan jadwal yang tidak tetap, serta saling salib menyalip. Menurut Dwi Handoko tahun 2006. Beberapa karakteristik angkutan umum tersebut ditemukan di ruas-ruas jalan stasiun Kota Bekasi. Selain itu juga terjadi tumpang tindih trayek dari beberapa stasiun tersebut, maka timbul kemacetan lalu lintas di ruas jalan. Dengan alasan tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui pengaruh proporsi angkutan umum terhadap kinerja ruas jalan. Dan yang terakhir ada kurangnya infrastruktur pendukung. Infrastruktur menurut Neil S. Grigg, yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Jadi infrastruktur pendukung sangatlah dibutuhkan apabila ingin mengatasi masalah kemacetan pada area stasiun Kota Bekasi. Contoh infrastruktur yang dibutuhkan adalah jalur khusus untuk angkutan umum atau ojek online, ada penataan transportasi publik, jalur khusus pejalan kaki, lalu flyover atau underpass, dan sistem manajemen lalu lintas. Boleh dilanjut? Lanjut. Boleh dilanjut? Ya, berikut ada beberapa dampak kemacetan. Yang pertama itu menurunkan efisiensi transportasi. Lalu yang kedua ada dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat dan ekonomi lokal, serta menurunkan kualitas hidup warga. Boleh, silakan dilanjut. Silakan materi selanjutnya. Rama. Ya, Bapak izin melanjutkan ya, Pak. Jadi di sini ada metodologi. Jadi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di area stasiun Bekasi, penelitian itu menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kondisi sistem transportasi di kawasan stasiun Bekasi. Tujuan dari metode kualitatif ini adalah untuk menentukan strategi pengembangan, menganalisis masalah, dan menemukan solusi untuk masalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi ketika jumlah kendaraan yang melewati jalan melebihi kapasitas jalan. Ini terutama terjadi di jam sibuk seperti pagi hari ketika semua orang berangkat untuk pergi ke kantor mereka ataupun tempat tujuan mereka masing-masing, bahkan saat jam balik kerja. Kemacetan masih dapat terjadi. Beberapa sumber kemacetan tuh antara lain tuh yang pertama mungkin karena terjadi sebuah insiden yang tidak diinginkan oleh semua orang, terutama pengguna jalan nih, seperti kita-kita gini. Yang kedua tuh ada pola ruang antar distrik. Yang ketiga ada urbanisasi, yang keempat motorisasi, yang kelima tentang infrastruktur jalan, dan yang terakhir mungkin angkutan umum. Jadi untuk menggunakan transportasi umum seperti ini tuh lebih baik dialihkan ke yang lain seperti Transjakarta, angkutan umum seperti Jaklingko, dan kereta rel listrik. Adalah salah satu cara untuk kita bisa mengurangi kemacetan yang terjadi. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Langsung dilanjut aja Satria sampai ke kesimpulan dan saran. Langsung aja. Oke, berikut ada rekomendasi perbaikan dan kesimpulan. Pertama saya sebut dulu kesimpulannya. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, kemacetan di area stasiun Bekasi disebabkan beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama ada tingginya volume kendaraan, terutama pada jam sibuk, yang menyebabkan penumpukan lalu lintas di sekitar stasiun. Lalu ada kurangan manajemen lalu lintas dan pengaturan parkir yang efektif, sehingga memperparah kondisi kemacetan. Lalu kepadatan penumpang yang keluar masuk stasiun, terutama saat jam keberangkatan dan kedatangan kereta. Lalu ada keberadaan pedagang kaki lima di sekitar stasiun yang mempersempit ruang jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Lalu banyaknya pengendara yang melakukan parkir liar yang memperkeruh keadaan. Lalu ada palang pintu kereta yang pastinya menghambat arus perjalanan pada area stasiun Kota Bekasi. Dan kurangnya infrastruktur pendukung yang menimbulkan kurangnya mobilitas untuk para pejalan kaki dan angkutan umum.
Dengan mengetahui faktor-faktor ini dapat disimpulkan bahwasannya kemacetan di area stasiun Kota Bekasi adalah hasil dari kombinasi masalah infrastruktur, pengelolaan lalu lintas, serta kebiasaan masyarakat. Nah, untuk sarannya sendiri itu ada untuk mengurangi kemacetan di sekitar stasiun Kota Bekasi, beberapa langkah dapat diambil seperti pengembangan infrastruktur jalan dengan perluasan pembangunan jalur alternatif, lalu penerapan manajemen lalu lintas yang lebih ketat melalui pengaturan waktu. Silakan yang ingin bertanya. Ayo, saya membuka sesi pertanyaan. Silakan ditanyakan. Yang mau nanya langsung open mic aja ya. Soalnya saya di handphone ini. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin di ini aja di close saja, Mas Arlino. Iya Pak, kenapa Pak? Kalau nggak ada pertanyaan, di close saja. Oke, baik Pak. Oke, mungkin jika toh ada yang ingin bertanya ya, silakan yang ingin bertanya langsung open mic aja. 3 pertanyaan ya, untuk mempersingkat teman-teman. 3 pertanyaan. Suara saya udah terdengar belum ya? Terdengar. Oke, izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Naomi dengan NIM 1523424051. Pertanyaan dari saya itu, kira-kira menurut kalian bagaimana sih tingkat kepuasan pengguna khususnya wilayah wilayah Bekasi, apa namanya? Wilayah di Bekasi terhadap stasiun Bekasi Bekasi Timur ya tadi Bekasi Timur itu sendiri. Apakah sudah puas atau mungkin bisa dari pengalaman kalian sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Naomi pertanyaannya. Pertanyaan ditampung dulu ya. Mungkin untuk yang ingin bertanya lagi silakan. Saya. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Abidar Yanuar Tauluyan. Saya dari kelompok 2 dengan NIM terakhir 062. Jadi saya ingin bertanya, apa saja sih dimensi layanan yang diukur menggunakan teori service quality dari para suraman dalam penelitian ini dan bagaimana hasilnya untuk masing-masing dimensinya? Terima kasih. Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Apa saja dimensi layanan? Ya. Bentar. Oke. Apa saja dimensi layanan yang diukur menggunakan teori service quality dari prasuraman dalam penilaian ini dan bagaimana hasilnya untuk masing-masing dimensi? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Derek ya? Abizar. Siapa yang nanya? Oh, Abizar ya? Ya, Abizar. Iya, Abizar. Ya, Abizar. Ada lagi satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Tanya dong. Makanya. Siapa? Iya kan? Halo, kedengaran nggak? Oh iya, oke. Udah. Tadi kan di rekomendasi perbaikan ada ini ya relokasi pedagang kaki lima ke area yang tidak mengganggu arus lalu lintas.
semisal kalau misalnya ada pedagang kaki lima yang masih ngeyel dia jualan di situ, saran saran kalian sebagai sebagai apa ya? Saran kalian untuk opsi lainnya gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya Arsya. Makasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Naomi. Tingkat kepuasan masyarakat tentang stasiun Bekasi. Saya ambil di saya sendiri deh. Untuk saya sendiri, saya mungkin sudah cukup puas apabila sudah jam-jam setelah jam pulang kerja. Karena apabila masih jam-jam pulang kerja itu sangat apa ya, tidak efektif karena kejepit banget karena itu banyak banget orang ya, banyak orang yang baru pulang kerja dan itu tuh bikin kenyamanannya tuh berkurang. Jadi mungkin untuk KAI bisa diberikan solusinya nanti depannya gimana, bakal gimana. Dan mungkin menurut beberapa orang beda. Sepertinya saya sempat sempat wawancara satu orang teman saya Faris. Jadi Faris ini pengguna pengguna KAI juga, pengguna kereta, dan kata menurut dia itu KAI itu sudah nyaman apabila ke arah ke arah dia itu ke arah rumah dia itu kan di Tangerang ya. Nah, karena kereta ke arah Tangerang itu terkadang sepi, jadi dia mendapatkan kenyamanan di situ. Mungkin kepuasan masyarakat itu relatif ya. Ada yang mungkin ada yang puas, ada yang nggak puas, dan ada juga yang nggak puas banget karena ramai orang. Oke, mungkin sudah terjawab Naomi atau bisa kurang jawabannya? Sudah, terima kasih. Terima kasih Naomi. Mungkin yang lain mau jawab gantian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan si Arum. Pertanyaannya, semisal ada pedagang kaki lima yang masih ngeyel, bagaimana cara kalian menghadapinya? Ini pendapat saya pribadi ya. Biasanya pedagang kaki lima itu ada alasan sendiri mengapa mereka berdagang berjualan di sekitar situ. Mungkin karena keramaian yang ada di stasiun Bekasi itu sendiri. Bagi mereka itu adalah hal peluang yang bagus untuk melakukan penjualan. Nah, cara kita mengatasinya adalah kita akan memperingati, pertama kan kita memperingati mereka bahwa di sini bukan tempat untuk berjualan. Yang kedua, jika mereka masih mengeyel, kita mengasih surat, mungkin ngasih surat gitu kali ya, gitu, kasih surat supaya mereka memperingati sekali lagi gitu. Yang ketiga kalinya bakal bukan kita sih, maksudnya bakal digusur, tahu saya gitu. Mungkin segitu saja, apa sudah cukup? Ya. Cukup. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Abizar ya. Dari urusan seputar dimensi layanan yang diukur menggunakan service quality. Oke, yang pertama itu sedapat saya, yang pertama itu ada bukti fisik atau tangibles, meliputi penampilan fisik, fasilitas, kayak peralatannya, karyawan, dan materi komunikasi yang digunakan di stasiun Bekasi. Itu bisa mencakup kondisi fisik bangunan juga, kebersihan area stasiun, lalu ada kenyamanan ruang tunggunya, hingga kualitas sarana dan prasarana. Lalu ada keandalan, mengukur kemampuan penyedia layanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dan disajikan secara akurat dan konsisten. Di stasiun ini berkaitan dengan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta, konsistensi informasi jadwal, serta kepastian dalam memberikan layanan tiket. Lalu ada responsiveness itu atau daya tanggap. Mengukur kesediaan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. Di stasiun ini bisa terkait dengan kecepatan dalam melayani pelanggan yang memerlukan bantuan, terus ada waktu tanggap untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan dalam menangani keluhan atau pertanyaan. Terus selanjutnya ada asuransi atau jaminan. Itu tuh melibatkan kompetensi kesopanan dan kemampuan karyawan untuk menanamkan rasa aman kepada pelanggan di stasiun Bekasi. Hal ini bisa diukur dari kemampuan petugasnya yang dalam memberikan informasi yang jelas
Dan habis itu pengetahuan tentang layanan serta keprofesionalisasi mereka itu dalam menangani situasi yang sulit. Dan yang terakhir ada empati. Empati itu bisa dibilang seperti mengukur perhatian yang diberikan penyedia layanan kepada pelanggan di stasiun. Ini berkaitan dengan perhatian petugas terhadap kebutuhan individu pengguna layanan. Lalu kemampuan untuk memahami masalah pelanggan dan penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan. Mungkin itu Abizar yang bisa saya jawab. Kalau kurang, maaf ya. Baik, terima kasih banyak banget untuk Yoga untuk jawabannya. Oke, karena sudah 3 pertanyaan, saya tutup sesi presentasi kelompok saya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Tri selaku dosen pengampu mata kuliah telah memerhatikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi